Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Nah, apa itu policy brief? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan policy brief. Policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Dengan kata lain, policy brief adalah cara kita menerjemahkan baik data dan fakta yang berada di lapangan menjadi bahasa yang mudah dipahami dan langsung bisa ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan. Ada 4 fungsi utama dari policy brief. Yang pertama, menyampaikan pesan penting. Policy brief digunakan untuk menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara singkat dan juga jelas, sehingga tidak membuang waktu pembaca. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Dokumen ini membantu pembuat kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat, karena semua informasi penting sudah dirangkum di satu tempat. Yang ketiga, alat komunikasi strategis. Policy brief juga menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan, menjembatani antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Dan yang keempat, mendorong perubahan berbasis data. Pada akhirnya, dokumen ini mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan juga fakta, bukan sekedar opini atau asumsi semata. Selanjutnya, mengapa policy brief digunakan dalam advokasi? Ada beberapa alasan mengapa policy brief menjadi senjata andalan dalam kegiatan advokasi kebijakan publik, khususnya di sektor agribisnis. Yang pertama, isu dan solusi disajikan secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Yang kedua, dokumen ini berbasis data dan analisis yang kuat, sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita di hadapan para pengambil keputusan. Yang ketiga, policy brief menjadi alat untuk memengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan hanya sekedar wacana. Yang keempat, dokumen ini efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan memiliki banyak agenda. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari policy brief dengan laporan penelitian. Seringkali orang bingung antara membedakan policy brief dengan laporan penelitian akademik, padahal keduanya sangatlah berbeda, baik dari sisi tujuan, panjang halaman, sampai gaya bahasanya. Di sini mari kita lihat bersama perbandingan dari keduanya antara policy brief dengan laporan penelitian. Baik, yang pertama dari aspek tujuan. Pada policy brief
dia hanya memengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Sedangkan pada laporan penelitian, tujuannya menjelaskan temuan secara ilmiah. Selanjutnya dari aspek audiens, policy bribe yaitu pembuat kebijakan, praktisi, LSM, media, dan publik umum. Sedangkan laporan penelitian yaitu akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga dari aspek panjang. Pada policy bribe yaitu hanya singkat atau 2-4 halaman saja. Sedangkan pada laporan penelitian biasanya lebih panjang, yaitu puluhan bahkan ratusan halaman. Yang keempat dari aspek bahasa. Pada policy brief dia lebih sederhana, komunikatif, mudah dipahami. Sedangkan pada laporan penelitian dia akademik, formal, dan juga teknis. Yang kelima dari aspek isi utama. Pada policy brief yaitu berisi ringkasan masalah, analisis singkat, dan juga rekomendasi. Sedangkan pada laporan penelitian berisi metodologi, teori, hasil penelitian detail. Dan dari aspek yang terakhir yaitu output akhir. Pada policy brief yaitu ada rekomendasi kebijakan siap pakai. Sedangkan pada laporan penelitian berisi pengetahuan baru atau temuan ilmiah. Policy brief yang baik adalah jembatan antara data, bukti, dan keputusan kebijakan. Selanjutnya, mengapa policy brief itu penting? Setelah memahami definisinya, sekarang mari kita bahas mengapa dokumen ini begitu penting, khususnya dalam konteks advokasi agribisnis. Policy brief menjembatani data dan kebijakan. Sifatnya adalah ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada 5 alasan utama yang perlu kita pahami bersama. Di mana yang pertama, pembuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Para pengambil kebijakan memiliki waktu yang sangat terbatas dan banyak dokumen yang harus mereka baca setiap harinya. Policy brief menyajikan informasi inti secara padat sehingga pesan kita tidak tenggelam di antara tumpukan dokumen lain. Yang kedua, informasi harus ringkas. Ringkasan yang jelas membantu pembuat kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa perlu membaca halaman demi halaman. Semakin ringkas dan tepat sasaran, tulisan kita semakin besar semakin ringkas dan tepat sasaran tulisan kita, semakin besar peluang pesan kita benar-benar dibaca. Yang ketiga, berbasis data. Rekomendasi yang kuat lahir dari data dan bukti yang akurat, bukan sekedar opini atau asumsi. Inilah yang membedakan advokasi yang kredibel dengan sekadar keluhan tanpa dasar. Yang keempat, mudah dipahami. Bahasa yang sederhana, visual yang jelas, dan struktur yang logis
membuat pesan kita lebih mudah diterima dan diingat oleh siapapun yang membacanya, termasuk mereka yang bukan ahli di bidang agribisnis. Dan yang kelima, fokus pada solusi. Policy brief tidak berhenti pada menjelaskan masalah, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan bisa langsung ditindaklanjuti. Keputusan yang baik berasal dari informasi yang tepat. Poin ini penting kita renungkan bersama. Sebaik apapun niat kita membela kepentingan petani atau pelaku agribisnis, jika informasi yang kita sampaikan tidak tepat, ringkas, dan meyakinkan, maka advokasi kita akan sulit membuahkan hasil. Oleh sebab itu, kemampuan menyusun policy brief adalah keterampilan yang sangat strategis untuk kita kuasai. Selanjutnya, ada jenis dokumen advokasi. Policy brief bukanlah satu-satunya alat dalam kotak perkakas advokasi kita. Ada berbagai jenis dokumen advokasi lain yang memiliki fungsi yang berbeda. Namun, semuanya saling melengkapi dalam upaya memengaruhi kebijakan publik. Mari kita kenali satu persatu. Dokumen yang pertama yaitu policy brief ini. Tujuannya memberikan rekomendasi kebijakan yang ringkas dan berbasis data. Dokumen yang kedua, position paper, yang tujuannya menjelaskan sikap resmi organisasi terhadap suatu isu. Dokumen yang ketiga, executive summary, yang tujuannya menyajikan ringkasan singkat dari suatu isu atau laporan. Dokumen yang keempat, policy memo, yang dimana tujuannya memberikan masukan singkat kepada pengambil keputusan. Dan dokumen yang kelima, naskah audiensi. Tujuannya menjadi bahan presentasi saat bertemu langsung dengan pengambil keputusan. Kelima jenis dokumen ini sering digunakan secara bergantian, bahkan saling melengkapi dalam satu rangkaian kegiatan advokasi. Misalnya, kita bisa menyusun position paper untuk menunjukkan sikap organisasi, lalu meringkasnya menjadi policy brief untuk disampaikan kepada dinas terkait, dan akhirnya menggunakan naskah audiensi ketika kita mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan pengambil kebijakan. Dokumen yang baik adalah dokumen yang ringkas, berbasis data, jelas, dan berorientasi pada solusi. Selanjutnya, ada struktur policy brief. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana struktur atau kerangka penulisan policy brief yang sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Ada 8 bagian yang perlu kita susun secara berurutan. Yang pertama, judul. Judulnya itu harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Yang kedua, ringkasan.
Bagian ini berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi disampaikan dalam 3-5 kalimat saja. Yang ketiga, latar belakang. Menjelaskan konteks isu, data penting, dan mengapa isu ini relevan untuk dibahas saat ini. Yang keempat, permasalahan. Uraikan mengenai masalah utama yang ingin kita selesaikan melalui rekomendasi kebijakan. Yang kelima, analisis. Analisis akar masalah, fakta, dan data pendukung, serta dampaknya jika dibiarkan. Yang keenam, alternatif solusi. Opsi kebijakan atau solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Yang ketujuh, rekomendasi. Rekomendasi terbaik yang spesifik dan dapat langsung ditindaklanjuti. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, penutup. Penegasan kembali urgensi isu serta harapan tindak lanjut dari pembaca. Ringkas, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Inilah prinsip utama dari policy brief. Adapun tips penting saat menyusun ke-8 bagian ini. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Yang kedua, dukung setiap pernyataan dengan data dan bukti yang kredibel. Yang ketiga, pahami audiens Anda. Fokuslah pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Yang keempat, hindari jargon dan penjelasan yang bertele-tele. Dan yang kelima, pastikan rekomendasi yang kita tulis realistis dan sesuai dengan kewenangan pembaca. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian menulis latar belakang masalah. Latar belakang adalah pondasi penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa isu yang kita angkat memang layak dan mendapatkan perhatian dan harus mendapatkan perhatian dari mereka. Jika latar belakang lemah, sebagus apapun rekomendasi kita, pembaca tidak akan tergerak untuk membacanya lebih jauh. Ada 4 hal yang harus kita tulis. Yang pertama, kondisi saat ini. Gambarkan situasi aktual di lapangan tanpa opini. Harus apa adanya. Yang kedua, fakta. Sajikan pernyataan objektif yang dapat diverifikasi dan benar-benar terjadi. Yang ketiga, data. Gunakan angka, statistik, atau hasil survei untuk memperkuat argumentasi kita. Dan yang keempat, urgensi. Jelaskan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja yang terdampak. Ada contoh sederhana, yaitu kasus harga gabah turun saat panen raya. Agar lebih mudah kita pahami, mari kita lihat contoh penerapannya pada kasus penurunan harga gabah saat musim raya, yang dimana kondisi saat ini. Kita lihat dari kondisi saat ini. Setiap musim panen raya,
harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya, petani menerima harga gabah di bawah biaya produksi mereka sendiri. Untuk datanya, yaitu berasal dari data BPS tahun 2024 yang mencatat harga gabah turun sebesar 18% dibandingkan bulan sebelumnya pada periode panen raya di 10 provinsi sentra produksi. Untuk urgensinya, jika dibiarkan, pendapatan petani akan terus menurun, minat bertani berkurang, dan ketahanan pangan nasional pun terancam. Latar belakang yang kuat menjadi dasar lahirnya solusi yang lebih tepat. Latar belakang yang jelas, berbasis fakta dan juga data, akan membuat rekomendasi kita menjadi lebih kuat dan sulit untuk diabaikan begitu saja oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyusun analisis masalah. Setelah menulis latar belakang, langkah selanjutnya adalah menyusun analisis masalah. Analisis masalah yang baik akan membantu kita memahami akar permasalahan secara lebih mendalam, sehingga rekomendasi yang kita berikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata. Ada 4 unsur analisis masalah, di mana yang pertama, penyebab utama. Mengidentifikasi faktor-faktor ini atau yang menjadi akar masalah bukan hanya gejala yang tampak di permukaan. Pertanyaan kuncinya, mengapa masalah ini terjadi dan faktor apa yang paling berpengaruh? Yang kedua, dampak. Menjelaskan konsekuensi yang akan timbul jika masalah ini tidak segera ditangani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pihak terdampak. Menentukan individu, kelompok, atau pihak yang merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat masalah tersebut. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, bukti pendukung. Kita harus menggunakan data, fakta, hasil penelitian, atau sumber terpercaya untuk memperkuat analisis yang kita sampaikan. Selanjutnya ada teknik analisis yang dapat kita gunakan, di mana yang pertama fishbone diagram. Teknik ini menguraikan penyebab masalah ke dalam beberapa kategori utama, sehingga akar masalah terlihat lebih jelas. Yang kedua, pohon masalah. Teknik ini melihat hubungan sebab akibat secara sistematis dari akar hingga akibat yang muncul di permukaan. Yang ketiga, analisis SWOT, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan juga eksternal yang berpengaruh terhadap isu yang kita analisis. Dan yang keempat, analisis data. Yang keempat, analisis data, yaitu mengolah data kuantitatif maupun kualitatif untuk menemukan pola yang relevan dengan masalah kita.
Selanjutnya ada alur analisis masalah. Secara berurutan, alur menyusun analisis masalah dapat kita lakukan melalui 5 tahapan. Kumpulkan data dan fakta. Identifikasi penyebab utama. Tentukan dampak dan pihak yang terdampak. Kumpulkan bukti pendukung, lalu simpulkan dan rumuskan inti masalah. Adapun tips analisis yang efektif, yang pertama, kita perlu fokus pada fakta, bukan asumsi pribadi. Yang kedua, kita perlu menggunakan data yang akurat dan juga terkini atau terbaru. Yang ketiga, libatkan berbagai perspektif agar analisis kita lebih komprehensif. Yang keempat, selalu kaitkan analisis dengan tujuan advokasi yang ingin kita capai. Analisis yang mendalam adalah pondasi dari rekomendasi kebijakan yang kuat dan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyusun alternatif kebijakan. Setelah kita memahami akar masalah, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap alternatif tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pertimbangkan sebelum menentukan pilihan mana yang menentukan pilihan yang terbaik. Mari kita gunakan contoh masalah yang sama, yaitu harga gabah petani turun saat panen raya. Berikut 3 alternatif kebijakan yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Di mana untuk alternatif yang pertama, Bulog membeli gabah. Di mana petani membeli gabah petani melalui Bulog pada harga dasar tertentu. Untuk kelebihannya, cepat menstabilkan harga, melindungi petani dari kerugian jangka pendek. Bulog sudah punya kapasitas dan jaringan. Sedangkan untuk kekurangannya, butuh anggaran besar. Resiko penumpukan stok, tidak menyentuh akar masalah struktur pasar. Selanjutnya, dari alternatif yang kedua, koperasi petani, di mana membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Untuk kelebihannya, yaitu dapat memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar, manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu, kapasitas manajemen petani masih beragam, dan perlu pendampingan yang lebih intensif. Selanjutnya dari alternatif ketiga, yaitu industri pengolahan. Karena di mana ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Untuk alternatif yang ketiga tadi, yaitu pada industri pengolahan, yaitu untuk mendorong industri pengolahan gabah yang berada di daerah masing-masing agar nilai tambah meningkat. Untuk kelebihannya, nilai tambah meningkat, membuka lapangan kerja,
mengurangi ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Untuk kekurangannya, investasi awal yang sangat tinggi, butuh kesiapan infrastruktur, dampak jangka pendek terhadap harga tidak langsung yang lebih terasa. Memilih pilihan terbaik. Selanjutnya kita masuk ke bagian memilih pilihan yang terbaik. Setelah kita tadi membandingkan ketiga alternatif tersebut, kita perlu memilih alternatif mana yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk kita laksanakan. Keputusan ini harus berbasis data, analisis, dan pertimbangan jangka panjang, bukan sekedar preferensi oleh pribadi. Adapun tips menyusun alternatif kebijakan. Yang pertama, kita harus menggunakan data dan fakta sebagai dasar penyusunan setiap alternatif. Yang kedua, pastikan setiap alternatif realistis dan sesuai dengan konteks lokal. Yang ketiga, bandingkan setiap alternatif secara objektif, jangan berat sebelah. Dan yang keempat, pilih alternatif terbaik yang mampu memberikan dampak terbesar dan resiko yang paling kecil. Banyak pilihan bukan berarti semua harus dipilih. Pilihlah mana yang terbaik untuk hasil yang paling berdampak. Selanjutnya kita masuk ke bagian menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang baik adalah jembatan antara analisis masalah dan tindakan nyata di lapangan. Inilah bagian yang paling ditunggu oleh setiap pembaca, karena disinilah kita menyampaikan langkah konkret apa yang seharusnya diambil. Ada 5 syarat rekomendasi yang baik. Yang pertama, spesifik. Rekomendasi haruslah jelas, terarah, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi pembacanya. Yang kedua, realistis. Rekomendasi harus masuk akal dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang ada di lapangan. Yang ketiga, dapat dilaksanakan. Langkah yang kita sarankan harus dapat diimplementasikan secara nyata, bukan sekedar wacana di atas kertas. Yang keempat, sesuai kewenangan. Rekomendasi harus selaras dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pihak yang akan mengambil keputusan. Dan yang kelima, berbasis bukti. Rekomendasi harus didukung oleh data, fakta, dan analisis yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun contoh rekomendasinya, pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah sesuai biaya produksi dan memperkuat sistem penyerapan gabah melalui bulog di tingkat kecamatan untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Perhatikan contoh rekomendasi tersebut. Kalimatnya itu harus lebih jelas, menyebutkan pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah daerah. Langkah konkret seperti menetapkan harga dasar dan memperkuat penyerapan lewat bulog, serta tujuan akhirnya, yaitu menjaga stabilitas harga. Inilah standar rekomendasi yang baik dan siap ditindaklanjuti. Rekomendasi yang baik bukan hanya menjawab masalah, tetapi juga membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesalahan dalam menulis policy brief. Sebelum kita lanjut ke contoh dan simulasi, penting bagi kita untuk mengetahui
kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika menyusun polisi brief. Polisi brief yang efektif haruslah ringkas, berbasis bukti, dan mudah dipahami. Mari kita hindari 5 kesalahan berikut agar rekomendasi yang kita sampaikan benar-benar berdampak. Di mana yang pertama, terlalu panjang. Informasi yang bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus pada pesan utama. Contohnya, polisi brief yang lebih dari 10 halaman penuh dengan penjelasan detail justru akan ditinggalkan oleh pembaca. Yang kedua, opini tanpa data. Argumen yang hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa dukungan data atau bukti yang valid akan mudah dipatahkan. Contohnya, pernyataan, menurut kami harga gabah terlalu rendah, tanpa data pendukung sama sekali. Yang ketiga, solusi tidak realistis. Usulan solusi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, sumber daya, atau kewenangan yang ada hanya akan menjadi wacana. Contohnya, merekomendasikan pembangunan pabrik besar tanpa mempertimbangkan anggaran dan kapasitas daerah. Yang keempat, bahasa ilmiah berlebihan. Penggunaan istilah teknis dan kalimat kompleks justru membuat dokumen sulit dipahami. Contohnya, kalimat panjang dan jargon akademik yang sebenarnya tidak perlu dipergunakan dalam dokumen advokasi. Yang kelima, rekomendasi tidak jelas. Rekomendasi yang disampaikan secara umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Contohnya, kalimat perlu perbaikan sistem tanpa menjelaskan apa, siapa, dan bagaimana caranya. Adapun tips menghindari kesalahan tersebut, kita perlu fokus pada pesan utama dan buat tulisan seringkas mungkin. Yang kedua, gunakan data dan fakta yang terpercaya di setiap pernyataan. Yang ketiga, pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Yang keempat, gunakan bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami siapa saja. Yang kelima, berikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti oleh pembacanya. Polisi brief yang baik bukan hanya dibaca, tetapi digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk ke contoh sederhana polisi brief. Untuk menjelaskan sebuah penjelasan, mari kita lihat satu contoh utuh polisi brief dengan format yang ringkas dan mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Studi kasus kali ini adalah harga cabai yang turun saat masa panen, di mana polisi briefnya pada Mei 2024. Judul, Strategi Menjaga Stabilitas Pasokan Cabai Saat Panen Raya. Subjudul, Meningkatkan Nilai Jual Petani dan Ketersediaan Cabai di Pasar Konsumen. Ringkasannya, saat panen raya, pasokan cabai meningkat tajam, sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak cabai tidak terserap di pasar. Polisi brief ini menyajikan analisis penyebab masalah dan merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan. Permasalahannya, pasokan cabai melimpah saat panen raya, namun daya serap pasar terbatas. Yang kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen yang masih rendah. Yang ketiga, ketergantungan pada penjualan segar yang menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Untuk analisisnya,
produksi cabai meningkat 30 hingga 40% saat panen puncak berdasarkan data BPS tahun 2023. Yang kedua, kapasitas penyimpanan dingin tidak merata di setiap wilayah sentra produksi. Yang ketiga, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai cepat rusak sebelum sampai ke pasar. Yang keempat, dampaknya pendapatan petani menurun, terjadinya pemborosan hasil panen, dan harga tidak stabil di tingkat konsumen. Untuk solusi, yang pertama, penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi. Yang kedua, pengembangan unit pengolahan cabai seperti cabai kering, bubuk, dan juga saus. Yang ketiga, kemitraan dengan pelaku usaha untuk penyerapan produk cabai olahan. Yang keempat, sistem informasi pasokan dan permintaan untuk perencanaan produksi yang lebih baik. Untuk rekomendasi, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan 4 langkah berikut. Yang pertama, membangun dan memperkuat sarana pasca panen serta fasilitas penyimpanan dingin. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, memfasilitasi kemitraan antara petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan secara real time. Dokumen ini ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, persis seperti prinsip-prinsip yang telah kita pelajari bersama. Selanjutnya kita masuk ke bagian simulasi penyusunan polisi brief. Kita akan berlatih menganalisis masalah dan merumuskan rekomendasi kebijakan secara ringkas, berbasis data dan juga tepat sasaran, di mana ada pembagian kelompok dan isu. Peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok memilih satu isu agribisnis berikut yang akan dibahas, di mana ada 6 tahapan kegiatan. Yang pertama, pemilihan isu. Tentukan isu berdasarkan pilihan kelompok masing-masing. Yang kedua, analisis masalah. Identifikasi penyebab, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung dari isu yang kita pilih. Yang ketiga, rumusan solusi. Tentukan alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, tulis policy brief. Susunan policy brief 1 halaman sesuai format yang telah kita pelajari bersama. Yang kelima, presentasi. Presentasikan hasil kelompok kepada presentasi lain secara singkat dan juga jelas. Dan yang keenam, diskusi dan umpan balik. Berikan tanggapan yang konstruktif dan pelajari masukan dari kelompok lain. Adapun tujuan dari simulasi yaitu untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis, analitis, dan komunikatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berdampak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu studi kasus nyata lagi, yaitu tentang anjloknya harga gabah petani saat panen raya dan kebijakan HPP fleksibel Badan Pangan Nasional pada tahun 2024 dan 2026. Kita akan belajar dari isu nyata yang berada di lapangan ini. Kita akan melihat bagaimana data, analisis, dan advokasi bertemu dengan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah di Indonesia. Adapun latar belakang atau kronologi kejadian, mari kita telusuri bersama
bagaimana persoalan ini bermula dan berkembang dari tahun ke tahun. Awal mulanya, panen raya pada tahun 2024 yang mundur. Pada tahun 2024, musim panen raya padi yang biasanya jatuh pada bulan Maret ternyata mundur ke bulan April. Akibatnya, panen di berbagai daerah menjadi menumpuk dan berlangsung nyaris bersamaan. Di Kabupaten Cirebon, misalnya, harga gabah kering panen pada bulan Februari 2024 masih mencapai sekitar 8.500 per kilogram. Anjlok drastis menjadi hanya 5.200 hingga 5.500 per kilogram begitu panen raya berlangsung serentak. Bahkan di beberapa daerah lain seperti Pandeglang, Banten, harga gabah kering panen dilaporkan jatuh lebih dalam kali, hingga menyentuh angka 4.500 per kilogram. Padahal saat itu harga pembelian pemerintah yang berlaku resmi berada di angka 5.000 per kilogram di tingkat petani. Akhirnya, banyak petani menjual gabah mereka jauh di bawah harga acuan yang seharusnya melindungi mereka. Selanjutnya kita melihat respon cepat pemerintah atau fleksibilitas HPP. Menghadapi tekanan harga yang begitu tajam, Bappenas segera bertindak melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 167 tahun 2024. Pemerintah menaikkan HPP gabah kering panen dari 5.000 menjadi 6.000 per kilogram berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. Kebijakan ini disebut sebagai fleksibilitas HPP karena sifatnya sementara untuk meredam gejolak harga selama masa panen raya. Ketika musim panen raya, harga gabah bisa anjlok akibat lonjakan hasil panen. Sebaliknya, pada musim penceklik yang tiba-tiba muncul, harga gabah mulai menaik sampai pada panen raya berikutnya. Selanjutnya, masuk kepada bagian babak baru atau reformasi kebijakan di tahun 2025. Memasuki awal tahun 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan baru mengambil langkah yang lebih permanen, menindaklanjuti rapat terbatas bersama Presiden pada akhir Desember 2024. Bappenas menerbitkan keputusan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2025 yang kemudian diperbarui lagi melalui keputusan nomor 14 tahun 2025. Kali ini HPP gabah kering panen di tingkat petani dinaikkan menjadi 6.500 per kilogram. Yang menarik, kebijakan ini tidak berhenti pada kenaikan harga saja. Pemerintah juga menghapus sistem rapaksi harga gabah, yaitu praktik pemotongan harga yang biasa dilakukan penggilingan atau tengkulak dengan alasan kualitas gabah seperti kadar air atau kadar hampa yang tinggi. Artinya petani kini berhak menjual gabah mereka pada harga penuh, yaitu 6.500 per kilogram dengan kualitas apapun, tanpa potongan sepihak oleh pembeli. Selanjutnya kita melihat situasi terkini dari tahun 2026. Kebijakan HPP 6.500 per kilogram tanpa rapaksi ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2026 setelah pemerintah menilai produksi beras nasional naik signifikan sebesar 13,3% pada tahun 2025. Bahkan pertengahan Juli 2026, Bappenas melaporkan bahwa rata-rata harga gabah di tingkat petani sudah mencapai sekitar 7.000 per kilogram, yang berarti sudah melampaui HPP itu sendiri, yang menjadi sebuah kabar baik bagi petani.
Selanjutnya kita akan melihat permasalahan utama. Dari kronologi yang sudah kita telusuri, kita bisa merumuskan masalah utama dalam kasus ini secara jelas dan ringkas, persis seperti yang kita pelajari dalam struktur policy brief. Yang pertama, harga gabah di tingkat petani berulang kali jatuh jauh di bawah biaya produksi setiap kali memasuki masa panen raya karena pasokan melimpah secara serentak di berbagai daerah. Yang kedua, harga pembelian pemerintah yang berlaku sebelumnya dinilai terlalu rendah dan tidak lagi mencerminkan kenaikan biaya produksi petani seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja. Yang ketiga, praktik paraksi atau pemotongan harga sepihak oleh penggiling atau tengkulak membuat petani kerap menerima harga jauh di bawah HPP, meski sudah ada aturan yang mengatur. Yang keempat, ketimpangan ini berpotensi menurunkan semangat petani untuk terus berproduksi, yang pada akhirnya bisa mengancam target swasembada pangan nasional. Selanjutnya kita akan melihat analisis masalah. Sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, analisis masalah yang baik harus mencangkup 4 unsur: penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Mari kita bedah kasus ini satu persatu. Yang pertama, dari penyebab utama. Panen raya yang berlangsung serentak di banyak wilayah sentra produksi menyebabkan pasokan gabah melonjak tajam dalam waktu singkat, jauh melampaui kapasitas serap pasar dan penggilingan. Selanjutnya, penggeseran musim tanam menyebabkan waktu panen raya mundur dari Maret ke April, sehingga penumpukan panen menjadi lebih parah dari perkiraan. Dan juga lemahnya penegakan HPP di lapangan membuat penggilingan dan tengkulak leluasa menekan harga beli dari petani dan memanfaatkan posisi tawar petani yang lemah. Untuk dampaknya, dalam jangka pendek, pendapatan petani anjlok tajam karena harga jual gabah berada di bawah, bahkan kadang jauh di bawah biaya produksi mereka. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan berulang setiap tahun, kondisi ini membuat menurunnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha tani, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Untuk pihak yang terdampak, yang pertama petani pada skala kecil dan juga menengah, yaitu pihak yang paling langsung merasakan dampak karena posisi tawar mereka umumnya lemah dibandingkan pengepul dan penggilingan besar. Yang kedua, penggiling padi skala kecil yang turut berdampak setelah kebijakan HPP tanpa rapaksi diterapkan. Karena mereka tetap harus membeli gabah dengan kualitas apapun pada harga penuh, sementara modal mereka terbatas. Yang ketiga, konsumen beras turut berpengaruh secara tidak langsung, karena kenaikan harga gabah pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga beras di pasaran. Selanjutnya untuk bukti pendukung, di mana untuk indikator yang pertama, harga gabah Cirebon pada Februari 2024, yang dimana harganya itu 8.500 per kilogram. Kemudian indikator yang kedua, harga gabah Cirebon pada bulan April 2024 pada saat terjadinya panen raya, yang menjadi 5.200 sampai 5.500 per kilogram. Kemudian indikator yang ketiga, harga gabah terendah yaitu Pandeglang pada bulan April 2024, yaitu menjadi 4.500 per kilogram. Indikator yang keempat, HPP resmi sebelum revisi pada tahun 2024 yang hanya 5.000 per kilogram. Kemudian indikator yang kelima,
HPP fleksibel Bappenas pada tanggal 3 April sampai 30 Juni 2024 yang menjadi 6.000 per kilogram. Kemudian indikator yang keenam, HPP baru tanpa rapaksi yang berlaku pada tahun 2025 sampai 2026, yaitu menjadi 6.500 per kilogram. Dan indikator yang ketujuh, kenaikan produksi beras nasional pada tahun 2025 yang meningkat menjadi 13,3%. Dan indikator yang terakhir, rata-rata harga gabah petani pada bulan Juli 2026, yaitu kurang lebih 7.000 per kilogram atau di atas HPP yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke dalam alternatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sama seperti yang kita pelajari dalam menyusun alternatif kebijakan, pemerintah sebenarnya memiliki beberapa pilihan untuk merespon anjloknya harga gabah ini. Mari kita lihat opsi-opsi mana yang akhirnya benar-benar dipilih. Di mana alternatif yang pertama yaitu menaikkan HPP secara fleksibel atau sementara, di mana menaikkan harga acuan pembelian hanya selama masa panen raya untuk meredam gejolak jangka pendek, di mana yang diambil pada tahun 2024 yang berawal dari yang awalnya harganya 5.000 dinaikkan menjadi 6.000. Untuk alternatif kedua, reformasi HPP permanen bersamaan dengan dihapusnya rapaksi, di mana dalam menetapkan HPP baru yang lebih tinggi secara permanen sekaligus menghapus praktik potongan harga sepihak yang diambil sejak tahun 2025, yang dimana harganya itu meningkat menjadi 6.500 per kilogram tanpa adanya rapaksi. Alternatif ketiga, penguatan penyerapan oleh Bulog, yang dimana menugaskan Bulog menyerap gabah atau beras petani dalam jumlah besar sebagai penyangga harga, dimana dijalankan paralel yang dimana targetnya 3 juta ton setara beras di 2025. Dan alternatif yang keempat, penguatan sentra penggilingan padi atau SPP, di mana membangun fasilitas penggilingan modern di sentra produksi agar penyerapan lebih efisien, yang dimana mulai dibangun 10 unit di 5 provinsi. Menariknya, pemerintah tidak hanya memilih satu alternatif, melainkan mengombinasikan beberapa alternatif sekaligus, di mana menaikkan harga acuan, menghapus rapaksi, memperkuat penyerapan Bulog, dan membangun fasilitas penggilingan modern. Pendekatan gabungan seperti ini seringkali lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu kebijakan tunggal saja. Bandingkan dengan materi kita sebelumnya, setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan terbaik adalah mana yang paling efektif, efisien, dan realistis untuk dilaksanakan. Persis prinsip yang diterapkan pemerintah dalam kasus ini. Selanjutnya kita melihat dampak kebijakan atau dari sisi yang berhasil. Mari kita lihat terlebih dahulu dari sisi keberhasilan dari kebijakan ini berdasarkan data terbaru yang tersedia. Di mana yang pertama, harga gabah kini melampaui HPP. Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Juli 2026 telah mencapai sekitar 7.000 per kilogram, melampaui HPP yang ditetapkan sebesar 6.500 per kilogram, pertanda posisi tawar petani yang membaik. Yang kedua, posisi beras melonjak signifikan. Produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat naik hingga 13,3%, sebuah lonjakan yang tergolong sangat tinggi dan jarang terjadi dalam catatan produksi pangan nasional.
Yang ketiga, petani mendapat tambahan pendapatan. Penghapusan sistem rapaksi memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Diperkirakan sekitar 650 hingga 1.300 per kilogram gabah, karena mereka tidak lagi dipotong sepihak oleh pembeli. Yang keempat, penyerapan bulog tercapai maksimal. Perum Bulog berhasil merealisasikan penyerapan gabah dan beras dalam jumlah besar. Sebagai gambaran, kantor wilayah Yogyakarta saja mencatat penyerapan 196.431 ton setara beras hingga pertengahan 2026 atau 100% dari target bulanan mereka. Selanjutnya, dampak kebijakan. Sisi yang masih perlu kita evaluasi. Namun, sebagaimana layaknya kebijakan publik yang pada umumnya, tidak semua pihak merasa dampak yang sepenuhnya positif. Bagian ini penting kita sampaikan, karena polisi brief yang baik harus jujur dan berimbang, bukan hanya menonjolkan sisi keberhasilan semata. Yang pertama, dari segi penggilingan kecil yang kesulitan bertahan. Kenaikan harga bahan baku gabah membuat biaya produksi penggilingan meningkat, sementara banyak penggiling berskala kecil tidak memiliki modal yang cukup untuk bertahan, sehingga sejumlah penggilingan kecil dilaporkan gulung tikar. Yang kedua, harga beras konsumen ikut terkerak. Meski harga gabah beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi, tren kenaikan harga beras medium dan premium sepanjang tahun 2025 mengindikasi adanya tekanan harga di sisi konsumen. Yang ketiga, jangkauan kebijakan belum merata. Dari sekitar 11,59 juta rumah tangga petani padi di Indonesia, diperkirakan baru sekitar 2,11 juta rumah tangga yang benar-benar merasakan dampak langsung dari kebijakan pengadaan gabah tanpa rapaksi ini, sehingga masih banyak petani lain yang belum tentu terjangkau kebijakan ini. Yang keempat, DPR meminta evaluasi berkala. Ketua Komisi 11 DPR RI secara terbuka meminta pemerintah membuka ruang evaluasi berkala terhadap HPP, agar kebijakan harga benar-benar mengikuti dinamika biaya produksi dan tetap menjaga kesejahteraan petani dari waktu ke waktu. Adapun pembelajaran, di mana kita akan mengaitkan kasus ini dengan materi polisi brief yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, dari segi latar belakang yang kuat. Kronologi harga gabah yang kita telusuri tadi adalah contoh nyata latar belakang yang ditulis berdasarkan fakta, data, bukan opini. Yang kedua, analisis berbasis bukti. Setiap kesimpulan kasus ini mendukung angka, harga per kilogram, persentase kenaikan produksi, jumlah rumah tangga petani. Inilah wujud nyata dari berbasis data, bukan asumsi. Yang ketiga, alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Pemerintah tidak asal menaikkan harga, tetapi mempertimbangkan berbagai opsi fleksibilitas. Yang keempat, rekomendasi yang spesifik dan dilaksanakan, di mana HPP 6.500 per kilogram tanpa rapaksi adalah rekomendasi yang spesifik yang memiliki angka yang jelas dan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Dan yang kelima, evaluasi berkelanjutan, di mana permintaan DPR agar HPP terus dievaluasi yang menunjukkan bahwa advokasi berbasis polisi brief bukan kegiatan sekali jadi, melainkan siklus yang berkelanjutan, di mana ada data, analisis, rekomendasi, kebijakan, lalu evaluasi, dan kembali lagi ke data.
Adapun contoh ringkasan polisi bribe untuk kasus ini. Sebagai penutup pembahasan kita, mari kita lihat bagaimana seluruh pembahasan yang tadi yang saya rangkum. Pembahasan tadi jika dirangkum dalam format polisi bribe 1 halaman sesuai struktur yang telah kita pelajari. Di mana polisi bribe-nya pada Juli 2026. Judul menjaga keberlanjutan perlindungan harga gabah petani pasca reformasi HPP. Subjudul evaluasi dan perluasan cangkupan kebijakan HPP tanpa rapaksi. Ringkasan, reformasi HPP gabah menjadi 6.500 per kilogram tanpa rapaksi sejak 2025 terbukti mengangkat harga gabah petani hingga melampaui HPP pada tahun 2026. Namun manfaatnya baru dirasakan sebagian petani dan penggilingan kecil mulai kesulitan bertahan. Polisi bribe ini merekomendasikan evaluasi berkala, dukungan permodalan bagi penggiling kecil, dan perluasan cakupan kebijakan. Permasalahan yang pertama, manfaat kebijakan HPP tanpa rapaksi baru menjangkau sekitar 2,11 juta dari 11,59 juta rumah tangga petani di Indonesia. Yang kedua, penggilingan padi skala kecil menghadapi tekanan modal akibat kewajiban membeli gabah kualitas apapun pada harga penuh. Selanjutnya, analisis. Harga gabah petani naik dari kisaran 5.000 pada 2024 menjadi sekitar 7.000 pada Juli 2026 yang melampaui HPP resmi. Yang kedua, produksi beras nasional naik 13,3% pada tahun 2025. Namun tren kenaikan harga beras di tingkat konsumen mulai terlihat sejak pertengahan 2025. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, Bappenas perlu menetapkan jadwal evaluasi HPP setiap 6 bulan berbasis data biaya produksi terkini. Yang kedua, pemerintah perlu menyediakan skema pembiayaan khusus bagi penggilingan padi skala kecil dan menengah. Yang ketiga, cakupan sosialisasi dan implementasi kebijakan perlu diperluas ke lebih banyak sentra produksi padi di luar Jawa. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari studi kasus ini, di mana studi kasus anjloknya harga gabah dan kebijakan HPP fleksibel ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah kita pelajari sebelumnya bukan sekedar teori, melainkan dari cara menulis latar belakang berbasis fakta, menyusun analisis dengan data yang kredibel, mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, hingga merumuskan rekomendasi yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Semua itu benar-benar terjadi dan terus berproses dalam kasus nyata di depan kita, yang berada di negeri kita sendiri. Kasus ini juga mengajarkan kita satu hal penting. Advokasi kebijakan bukan pekerjaan yang selesai begitu sebuah aturan diterbitkan. Selama masih ada petani yang belum sepenuhnya terlindungi, selama masih ada penggilingan kecil yang kesulitan bertahan, disitulah tugas kita sebagai penyusun polisi bribe dan dokumen advokasi belum selesai. Mungkin cukup sekian hasil pembahasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.